Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Andi Supriyadi. Hari ini saya lagi bikin stok lauk praktis kesukaan anak-anak, biar anak-anak nggak susah dibangunin makan sahur dan makannya makin semangat. Jadi biar puasanya nggak lemes. Yuk langsung aja kita simak videonya sampai selesai. 350 gram paha ayam dan dada ayam pilet yang sudah saya cuci bersih. Saya pakai kulitnya juga ya teman-teman, biar lebih gurih. Dagingnya juga saya mix. Ini saya potong-potong dulu biar lebih kecil-kecil, biar lebih mudah untuk dihaluskan di blender nanti ya teman-teman. Untuk bumbunya saya pakai 2 siung bawang putih, mau diulek atau dicincang seperti ini tidak apa-apa ya teman-teman. Nanti juga akan kita masukkan ke dalam blender ya. Untuk menghaluskan dagingnya boleh dicincang aja kecil-kecil biar lebih berasa, atau di chopper seperti ini ya. Bawang putih dan daging ayamnya sudah saya masukkan dan sudah saya haluskan. Kita pindahkan aja ke dalam wadah besar biar lebih mudah untuk mencampur dengan bahan yang lainnya. Kalau kalian menggunakan chopper yang besar, semua bahannya bisa langsung dimasukkan ya. Tambahkan setengah sendok teh garam, kaldu ayam bubuk, gula pasir, lada bubuk, dan sedikit wortel ya. Ini kira-kira setengah aja ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan 3 sendok makan tepung tapioka. Tambahkan 1 butir telur ayam biar rasanya makin gurih dan gak kalah enaknya dari nugget instan yang dibeli. Tambahkan 3 sendok makan air minum atau bisa diganti dengan susu cair ya kalau kalian mau. Setelah semua bahannya masuk, ini kita aduk sampai tercampur merata. Kuncinya kalau membuat makanan apapun yang mengandung daging atau ikan ya, pastikan penambahan tepungnya sedikit, dagingnya lebih banyak, dan bumbunya berasa pas. Jadi dijamin rasanya akan enak ya teman-teman. Ini terakhir saya tambahkan 1 sendok teh minyak wijen ya, biar mengurangi bau amis dan rasanya jadi lebih sedap. Kita aduk kembali hingga tercampur merata. Jadi di sini saya tidak mengukus nuggetnya ya teman-teman, saya langsung membentuknya ya. Siapkan tepung panir, kemudian beri adonan ayamnya sebanyak 1 sendok atau sesuai selera ya. Kemudian adonan daging ayamnya kita lumuri dengan tepung panir dan kita bentuk sesuai selera ya teman-teman. Di sini saya akan membentuk yang membuat anak-anak seneng ya dan makin semangat makannya ya teman-teman. Karena anak-anak kan suka susah ya kalau dibangunin sahur. Jadi kalau mereka tahu lauk sahurnya, lauk kesukaannya, pasti dibanguninnya nggak susah ya teman-teman. Untuk membentuknya saya bikin hati seperti ini ya teman-teman. Untuk cara membentuknya perhatikan aja seperti di video ya teman-teman. Setelah terbentuk ini saya kuburkan dulu ya di dalam tepung panirnya, dan kita kerjakan yang lain ya teman-teman. Fungsinya biar si tepung panir lebih banyak yang menempel dan tidak mudah lepas-lepas ya teman-teman. Nah kayak gini. Kalau udah ini kita kubur juga, dan yang tadi pertama kita kubur kita angkat aja, kita pindahkan ke wadah lain ya teman-teman. Sebelumnya kita rapikan aja dulu biar bentuknya jadi lebih rapi lagi. Dan ini udah siap untuk kita bekukan ya teman-teman. Semua udah saya cetak, hasilnya jadi lumayan banyak ya. Nah setelah dicetak semua seperti ini langsung saya masukkan ke dalam freezer ya untuk saya bekukan. Nanti setelah beku baru dipindahkan ke dalam wadah yang tertutup. Untuk menu yang kedua, di sini saya punya 1 buah dada ayam lumayan besar ini ya, mungkin ada setengah kilo lebih kayaknya ya teman-teman. Dada ayamnya kita belah aja di bagian tengahnya dan kita buang aja kalau masih ada tulangnya ya teman-teman. Diiris sesuai selera ya, karena ini untuk konsumsi sendiri.
Jadi nggak apa-apa ya kalau irisannya nggak terlalu rapih ya teman-teman. Kalian bisa membuatnya lebih rapih ya mengirisnya dari yang saya kerjakan ya teman-teman. Punya anak yang makannya nggak sembarangan ya gini ya teman-teman. Mamahnya harus rajin bikin stok makanan kesukaannya ya, biar anaknya nggak kurus kayak anak yang kurang makan atau kurang gizi ya teman-teman. Nah, untuk mengirisnya ini jadinya lumayan banyak ya dan tidak terlalu tebal ya teman-teman, biar meresap untuk bumbunya ya. Sekarang saya siapkan setengah sendok teh garam dan air perasan jeruk nipis, biar ayamnya nggak terlalu bau amis ya, untuk mengurangi bau amis. Ayamnya kita masukkan aja dan kita lumuri dengan campuran garam dan jeruk nipis. Kita aduk-aduk aja seperti ini biar semua daging ayamnya setiap potongannya terbalut dengan air perasan jeruk nipis dan garamnya. Ini kita marinasi dulu selama 15 menit. Setelah 15 menit, untuk membuang rasa asamnya ya, ini akan saya cuci bersih terlebih dahulu ya teman-teman. Buat yang lagi nonton, boleh dong ditekan like-nya dan di subscribe juga kalau kamu belum subscribe. Terima kasih. Oke, untuk ayamnya sudah saya cuci bersih. Di sini saya lumuri dengan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk. Jadi ini akan kita marinasi lagi ya teman-teman. Saya tambahkan setengah sendok teh lada bubuk dan setengah sendok teh bawang putih bubuk. Kalau nggak ada bawang putih bubuk, boleh 1 butir bawang putih segar ya yang diulek halus. Kita aduk lagi, campurkan dan sambil sedikit diremas-remas ya teman-teman, biar si perbumbuannya benar-benar merata terkena ke setiap potongan daging ayamnya. Nah, sekiranya semua bumbunya sudah merata ke setiap lapisan potongan daging ayamnya, kita tambahkan 80 gram tepung terigu. Kemudian ada di sini 100 ml susu cair full cream, tapi tidak saya masukkan semua ya. Ini kita aduk aja dulu. Kalau sudah tercampur rata, baru kita tambahkan ya kalau sekiranya masih kurang. Dan menurut saya ini untuk kekentalannya sudah cukup ya. Jadi untuk susu cair full creamnya tidak saya masukkan semua ya. Kira-kira ini yang terpakai 80 gram ya teman-teman. Setelah semua bahannya tercampur merata, ini akan saya tutup kembali dan saya marinasi ya teman-teman. Minimal 30 menit, maksimal 1 jam. Ini saya masukkan ke dalam kulkas dan setelah 1 jam ini udah saatnya kita balur dengan tepung panir ya teman-teman. Tuh kelihatan teman-teman ya, kekentalan tepungnya pas ya, tidak terlalu cair ya. Untuk penambahan susu cair full cream pada adonan tadi bisa diganti dengan air putih ya teman-teman. Tapi untuk rasanya lebih enak pakai susu full cream ya, nanti dagingnya lebih juicy dan rasanya lebih gurih lagi. Cara mengerjakannya sama seperti nugget tadi ya teman-teman. Kita balur semua hingga tertutup dengan tepung panir, sedikit ditekan-tekan biar tepung panirnya lebih menempel. Kemudian kita kerjakan yang lainnya ya. Kita biarkan dulu di dalam tepung panir ya teman-teman, ayam katsunya biar lebih merekat dan lebih banyak tepung panir yang menempel. Nah, setelah mengerjakan yang kedua ini kita tutup, kemudian yang tadi bisa kita angkat ya dan kita pindahkan ke wadah lain. Kerjakan seperti itu sampai semua daging ayamnya habis ya. Untuk wadah penyimpanannya di sini saya alasi dengan plastik ya teman-teman, plastik 1/4 yang saya potong menjadi lebar dan saya alasi setiap lapisan daging ayam katsunya ya teman-teman, biar tidak sulit dan tidak saling lengket saat nanti mau digoreng. Jangan lupa ya, kalau mau digoreng ini bisa kita keluarkan saat kita sebelum tidur
ya teman-teman. Jadi saat mau dimasak untuk makan sahur, ayam katsu atau nuggetnya udah nggak beku lagi. Dan untuk nuggetnya ini sudah dibekukan ya teman-teman. Cara penyimpanannya sama seperti ayam katsu, saya lapisi dengan potongan plastik dan ini udah siap kita simpan di dalam freezer. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat, semoga menginspirasi buat kamu yang lagi bingung mau bikin stok frozen apa. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye.